Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perkembangbiakan hewan. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Seperti pada pembelajaran subtema 1 kemarin, kita juga sudah membahas tentang perkembangbiakan. Kemudian, hewan yang berkembang biak secara generatif adalah hewan yang melalui proses perkawinan. Maksudnya adalah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan itu yaitu sel sperma, sedangkan yang betina adalah sel telur. Perkembangbiakan ini juga disebut sebagai perkembangbiakan seksual. Kemudian perkembangbiakan hewan secara generatif. Di sini ada 3. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Kemudian yang kedua adalah vivipar, melahirkan. Yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Di sini penjelasannya yaitu ovipar adalah jadi embrio atau calon anak berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induk atau ibu dari hewan. Misalkan contohnya anak-anak pasti sudah pernah tahu kan bahwa seperti ayam, bebek, burung, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian vivipar, yaitu melahirkan. Maksudnya adalah embrio atau calon anak berkembang di dalam tubuh induk atau ibu dari hewan tersebut. Maksudnya di dalam rahim dari induknya. Kemudian baru dilahirkan oleh induknya. Contohnya seperti hewan yang melahirkan yaitu sapi, kerbau, kemudian ada kelinci, kucing, dan lain-lain. Yang ketiga tadi adalah ovovivipar, artinya bertelur dan melahirkan, yaitu embrio atau calon anak berkembang di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh hingga menetas, baru kemudian dilahirkan. Jadi di dalam telurnya itu sudah ada embrio atau calon anaknya, tapi masih di dalam tubuh induknya. Kemudian setelah menetas barulah dilahirkan, seperti itu. Setelah tahu
macam-macam hewan secara generatif. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama adalah ciri hewan ovipar atau bertelur. Jadi dia berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian tidak memiliki daun telinga, hanya telinga. Kemudian tidak punya rahim dan tidak punya kelenjar susu. Nah, sehingga dia tidak menyusui anaknya. Apa kalian pernah melihat ayam menyusu? Atau burung menyusu? Nah, tidak pernah kan? Karena dia termasuk hewan ovipar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ciri hewan vivipar. Berkembang biak dengan cara melahirkan, kemudian memiliki daun telinga, jadi ada telinganya, kemudian memiliki rahim untuk mengandung dan memiliki kelenjar susu karena digunakan untuk menyusui anaknya. Seperti contohnya sapi. Nah, dia kan memiliki kelenjar susu karena digunakan untuk menyusui anaknya. Selain itu, biasanya hewan yang dengan ciri vivipar ini dia memiliki rambut atau berbulu. Bisa dilihat kan, kayak seperti sapi, kucing, kelinci, kerbau, kambing. Dia kan memiliki bulu, memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, memiliki rahim. Nah, karena dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian adalah yang ketiga, yang terakhir, ciri hewan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Jadi, hewan ovovivipar ini tidak memiliki ciri khusus, namun yang membedakan yaitu hewan tersebut mengandung embrio atau calon anaknya di dalam bentuk telur yang disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Jadi di dalam telurnya itu sudah ada calon anaknya. Setelah menetas barulah induknya akan melahirkan calon anak tersebut. Seperti itu. Contohnya seperti kadal, buaya, kemudian juga ular. Seperti itu. Nanti silahkan anak-anak mencari contoh-contoh lain dari hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak dari penjelasan Bu Guru tadi, untuk penugasan hari ini, silahkan buka LKS tematik halaman 29. Nah, kerjakan aktivitas siswa, yaitu catat hewan-hewan yang ada di sekitarmu dan kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan cara perkembangbiakannya tadi, yaitu termasuk ovipar atau vivipar atau ovovivipar. Nah, tulis jawabanmu pada tabel LKS masing-masing. Jadi ditulis di LKS-nya masing-masing, tidak perlu ditulis di buku tulis. Nanti di situ silahkan kamu buka. Setelah itu nanti soalnya ada 5. Nah, kemudian untuk penugasannya kerjakan evaluasi subtema 2 IPA halaman 38 Romawi 1 sampai Romawi 3. Udah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya ke Bu Guru. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.